Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasmin Putri Soliha dengan NIM 22811333403 dari Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Kamu pengguna media sosial, pernah mengalami cyberbullying? Atau jangan-jangan kamu yang jadi pelakunya? Bagi pengguna media sosial, cyberbullying pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Tahukah kalian apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying singkatnya adalah perundungan yang terjadi di media sosial atau perilaku yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau memperlakukan mereka yang menjadi sasaran. Jika ditinjau dari sudut pandangan hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan juga hinaan. Berkembangnya teknologi dan informasi ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan sebagian besar aktivitas telah beralih secara daring. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang yang berselancar di sosial media. Menurut Safari, dalam jurnal penelitian psikologi dan kesehatan mental di Indonesia yang menjadi korban cyberbullying dilaporkan sebesar 80% dan hampir setiap harinya remaja mengalami cyberbullying. Sedangkan dilansir dari growtogive.id berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa 49% dari 5.900 responden mengalami pembulian di internet. Menurut lembaga donasi anti-bullying, Ditch Label menobatkan Instagram sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan cyberbullying. Nah, ada 6 jenis cyberbullying loh. Pertama, flaming. Flaming adalah sebuah tindakan mengirimkan teks berisi kalimat-kalimat penuh amarah. Biasanya berupa penghinaan dan ejekan seperti mengejek fisik. Yang kedua ada harassment. Sama seperti flaming namun dengan intensitas lebih sering. Biasanya pelaku menulis komentar yang mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. 2. Denigration. Tindakan ini dilakukan pelaku dengan sengaja untuk mengumbar keburukan atau hal memalukan korban melalui internet hingga reputasi korban rusak pada media sosial tersebut. Yang keempat ada cyberstalking. Ini adalah tindakan memata-matai secara intens seperti mengikuti semua media sosial yang dimiliki korban lalu mengirimkan pesan yang mengganggu korban. Yang kelima ada impersonation atau peniruan. Pelaku menyamar menjadi orang lain untuk memberikan pesan atau memposting status tidak baik. Tindakan ini biasanya terjadi di media sosial Instagram maupun Twitter. Yang terakhir ada outing dan trickery. Outing adalah menyebarkan rahasia orang lain seperti foto-foto pribadi korban yang apabila disebarkan bisa menimbulkan rasa malu. Sementara itu, trickery adalah tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia dari calon korban. Kejahatan cyberbullying berdampak besar pada korbannya. Korban bisa menarik diri dari lingkungan sosial, merasa dikucilkan dari lingkungan, kesehatan fisik dan mentalnya terganggu, juga tak jarang menyebabkan depresi dan menghasilkan rasa ingin bunuh diri. Lalu, mengapa sih cyberbullying bisa terjadi? Beberapa faktor dapat menjadi penyebabnya. Tindakan ini umumnya muncul karena adanya pengaruh dari lingkungan, baik dari rumah, sekolah, ataupun tempat bermain. Sejumlah faktor yang bisa menjadi penyebab cyberbullying diantaranya ikut-ikutan teman, sulit berempati terhadap orang lain, ingin terlihat kuat di mata orang lain, upaya untuk mendapatkan popularitas, dan hubungan yang tidak baik dengan keluarga. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi cyberbullying? Jika kamu menggunakan platform
Facebook, atau Instagram ada sejumlah fitur atau cara untuk membantu menjaga keamanan bagi kita semua. Kamu dapat mengabaikan semua pesan dari pembuli atau gunakan fitur restrict atau batasi di mana kamu bisa secara diam-diam melindungi akunmu tanpa diketahui oleh orang tersebut. Kamu dapat mengaktifkan pengaturan saring komentar untuk postinganmu. Kamu dapat mengubah pengaturan sehingga hanya orang yang kamu follow saja yang bisa mengirimkan pesan langsung. Dan di Instagram, kamu akan diberikan peringatan jika memposting sesuatu yang mungkin kamu melanggar batas, mendorongmu untuk mempertimbangkan kembali. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita stop cyberbullying untuk kehidupan tentram bersama. Dah.